Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dari Prodi Akuntansi semester 3 akan menampilkan hasil diskusi presentasi mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Dr. Siska Yulia Devitri. Saya sebagai moderator Mutia Deslanisa dengan NIM 025 beranggotakan saya Hilda Imdiani dengan NIM 001 dan saya Nurlisa Fani dengan NIM 034. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT kelompok kami yang berjudul Pengukuran Kinerja Sektor Publik. A. Pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Tujuan sistem pengukuran kinerja: 1. Mengkomunikasikan secara strategis lebih baik. 2. Mengukur finansial dan non-finansial. 3. Pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah. Yang keempat, mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja: pertama, pemahaman ukuran terhadap nilai kinerja manajemen. Kedua, arah mencapai target kinerja. Ketiga, mengevaluasi kerja dan melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Keempat, memberikan pengarahan dan hukuman atas pencapaian yang telah disepakati. Kelima, sebagai alat komunikasi bawahan dan pimpinan memperbaiki kinerja organisasi. Keenam, melihat kepuasan pelanggan, membantu proses kegiatan instansi pemerintah, dan pengambilan keputusan secara objektif. B. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. 1. Informasi finansial. Penilaian laporan finansial berdasarkan anggaran yang dibuat. Penilaian ini dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja akrual yang dianggarkan. Yang pertama yaitu varians pendapatan, yang kedua varians pengeluaran. Varians pengeluaran terbagi atas dua, yaitu varians belanja rutin dan varians belanja investasi atau modal. Selanjutnya, dilakukan identifikasi penyebab terjadinya dengan menelusuri varians untuk mengetahui mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varians sampai paling bawah. Selanjutnya, informasi non-finansial. Non-finansial menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen teknik kinerja dikembangkan adalah balance scorecard, yaitu tidak mengukur berdasarkan aspek finansial saja, juga aspek non-finansial. Non-finansial dapat dinyatakan dengan variabel kunci, dinamakan sebagai key success factor, key result factor, atau plus point. Dapat dilihat dalam makalah halaman 9 dan 10. B. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Setelah pengukuran kinerja, kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Indikator kinerja digunakan sebagai pelaksanaan strategi yang ditetapkan, berbentuk faktor keberhasilan utama organisasi. Faktor utama adalah suatu yang mengidentifikasi manajerial dengan memperhatikan variabel kunci finansial dan non-finansial secara konsisten mengikuti yang terjadi. Pengembangan indikator kinerja. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut: A. Biaya pelayanan. B. Penggunaan. C. Kualitas dan standar pelayanan. D. Cakupan pelayanan. E. Kepuasan. Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit atau unit cost. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya karena
Output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut dapat dibuat indikator kinerja proksi, misalnya belanja per kapita, misalnya belanja per 1000 penduduk, dan dapat dilihat pada tabel 7.2. D. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dilihat dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk menentukan kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, spesifikasi teknik dan standarisasi. Ketiga, kompetensi, teknik, dan profesionalisme. Keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Kelima, mekanisme sumber daya manusia. E. Pengukuran value for money. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis atau hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. F. Pengembangan indikator value for money. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi. 2. Indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Selanjutnya, indikator value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah. Pengembangan indikator kinerja sebaiknya memusatkan perhatian pada pernyataan mengenai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai konsep value for money atau yang dikenal dengan 3E. Y. Langkah-langkah pengukuran value for money. Pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Bisa disebut dengan rumus efisiensi sama dengan output dibagi input. Selanjutnya, perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara 1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama. 2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. Yang ketiga, menurunkan input pada tingkat output yang sama. Yang keempat, menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output. Ukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Si indikator kinerja melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target tersebut didasarkan pada perkembangan cakupan pelayanan atau indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan 1. Kinerja tahun lalu, 2. Expert judgment, 3. Trend, 4. Regresi. Baik, berikut penjelasannya. Pertama, kinerja unit tahun lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. Hal tersebut merupakan benchmark atau perbandingan bagi unit tersebut untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Yang kedua, expert judgment digunakan karena kinerja tahun lalu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini merupakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. Biasanya digunakan untuk melakukan estimasi kinerja selain penggunaan yang sederhana dari segi biaya juga tidak terlalu mahal. Yang ketiga, trend. Trend digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja. Bisa dengan rumus Y sama dengan A ditambah BT. Dengan menggunakan rumus regresi sederhana dapat dilakukan estimasi kinerja unit kerja. Hal ini dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen maupun pengaruh variabel dependen atau kinerja unit. Pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Langkah pertama dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi dengan menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Input dan proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversi menjadi output melalui suatu atau beberapa proses konversi atau operasi. Pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Hasil kebijakan ada 3 jenis, yaitu keluaran atau output, akibat atau tujuan fungsional, dan dampak atau outcome atau tujuan akhir. Dan didistribusi manfaat atau distribution of benefits apabila ukuran numerik outcome tidak tersedia dan ukuran efektivitas suatu program yang dapat dikuantifikasi tidak dapat ditentukan, maka perlu dikembangkan ukuran kinerja antara surrogat. Karena ukuran pengganti tersebut tidak dapat mengukur secara tepat pencapaian program, maka ukuran tersebut harus digunakan dengan hati-hati. Ikhtisar. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Alat pengendalian organisasi karena diperkuat karena adanya mekanisme reward dan punishment. Tujuan pengukuran value for money yaitu mengukur tingkat keekonomian dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam pengukuran sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada kesalahan dan pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share,